Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Najib MAG dan yang terhormat Bapak Haji Yayan Khairul Anwar MAG. Sebelumnya izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hangtua Siregar dengan NIM 12130500132 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, kelas Ilmu Hukum 1C semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik tentang ilmu akhlak, yaitu peran pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan akhlak mulia pada mahasiswa yang diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu akhlak. Sebagai berikut, agama Islam merupakan pedoman kehidupan bagi seorang muslim, serta sebuah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan mempelancar proses interaksi sosial antara umat muslim sehingga terwujudnya kehidupan yang harmonis, aman, dan sejahtera. Agama Islam memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Melalui nilai agama Islam juga memberi dampak positif dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Agama Islam sendiri membawa fungsi sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan sesuatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan suatu tindakan akan perbuatan manusia akan terikat kepada ketentuan antara yang tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan menurut ajaran agama yang dianut. Untuk itu, pendidikan agama Islam memiliki peran sangat penting dalam kehidupan beragama. Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang wajib ada dalam pendidikan formal, salah satunya di perguruan tinggi. Sehingga dengan pendidikan agama Islam, mahasiswa dapat mencapai tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu membentuk dan menciptakan seseorang agar memiliki akhlak yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berbuat kebaikan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dikarenakan dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Dalam salah satu keterangan hadisnya, dengan tegas Rasulullah SAW bersabda bahwa tujuan utama beliau diutus kepada umat manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Dari sini bisa diartikan maupun dimengerti bahwa akhlak mulia merupakan sebuah misi kerasulan yang sangat suci dan abadi. Akhlak sendiri menurut Imam Al-Ghazali merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Akhlak ialah salah satu pondasi penting untuk orang-orang yang beragama, sehingga akhlak dan budi pekerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Setiap muslim dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji dan mulia. Bagi seseorang yang memiliki sikap tersebut, maka dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Pembinaan dan pembentukan akhlak dalam Islam adalah dasar dari pendidikan. Maka dari itu, di perguruan tinggi, mahasiswa tak hanya mendapatkan pelajaran yang berkaitan dan sesuai dengan jurusan mereka saja, tetapi mereka juga bisa belajar untuk membentuk dan menciptakan diri yang berakhlak karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mahasiswa perlu memperhatikan akhlaknya terhadap dosen dengan sesama mahasiswa sendiri maupun lingkungan kampus. Adapun akhlak mahasiswa terhadap dosen yang pertama yaitu berperilaku dan berbicara yang sopan di hadapan dosen. Sudah seharusnya seorang mahasiswa jika berhadapan langsung maupun berkirim pesan dengan dosen harus berperilaku dan berbicara dengan sopan. Adapun yang kedua yaitu menegur sapa terhadap dosen. Menyapa adalah hal yang paling utama ketika bertemu dengan dosen. Menegur sapa atau mengucapkan salam termasuk yang ada dalam syariat Islam. Adapun yang ketiga yaitu memperhatikan pada waktu pembelajaran.
Ketika kegiatan perkuliahan sedang berlangsung, mahasiswa seharusnya memperhatikan ketika ada dosen yang sedang mengajarkan suatu mata kuliah dan memperhatikan dengan seksama. Adapun poin keempat yaitu jangan terlalu banyak bertanya. Maksudnya adalah mahasiswa jangan banyak bertanya kepada dosen jika belum berusaha untuk memahami suatu pelajaran yang diberikan oleh dosen tersebut. Adapun yang kelima yaitu jangan terlalu banyak bicara dikala sedang berada di hadapan dosen. Lebih-lebih pembicaraan yang tiada arti ataupun tiada manfaat. Berikutnya ialah akhlak mahasiswa terhadap sesama mahasiswa. Yang pertama, jangan merendahkan orang lain. Seringkali kita dapat temui dalam kehidupan sehari dalam perkuliahan ada mahasiswa yang menganggap dirinya paling pandai dalam kelas tersebut dan menganggap mahasiswa lain ilmunya lebih rendah daripada dirinya. Hal inilah harus dihindari oleh mahasiswa karena sangat bertentangan dengan perintah dan kodrat manusia. Adapun yang kedua ialah jangan mengadu domba. Perbuatan saling menghasut ini sangat ditentang dalam ajaran Islam karena telah menyebabkan permusuhan dan juga memutuskan tali silaturahmi antara mahasiswa. Adapun yang ketiga ialah memberikan nasihat yang seharusnya dilakukan mahasiswa dalam belajar dan meraih cita-citanya. Jika mahasiswa yang tindakannya salah, maka hendaknya kita memberikan nasihat. Adapun poin yang keempat yaitu selalu bertoleransi. Dalam kehidupan mahasiswa tidak lepas dari yang namanya diskusi, baik dalam diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Yang akan disinggung dalam hal ini adalah sikap mahasiswa yang harus toleransi kepada sesama mahasiswa dalam berbagai ruang agar semua mahasiswa ikut dalam diskusi tersebut dan mahasiswa tersebut saling menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ialah akhlak manusia terhadap lingkungan kampus. Mahasiswa harusnya memelihara lingkungan kampus dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret fasilitas kampus, menggunakan toilet dengan baik, tidak merusak tanaman maupun fasilitas lainnya. Sehingga dalam ajaran Islam, akhlak menepati kedudukan utama. Rasulullah menempatkan akhlak sebagai misi pokok risalah Islam, seperti sabda yang beliau utarakan, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang baik sebagai bukti dari ibadah kepada Allah. Seseorang yang melakukan akhlak baik berarti dia telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.